yang benar-benar busuk gitu kan, entah seperti gimana sih, meletek apa saya di melepuh gitu kan, itu udah pasti. Tapi Mbak Pri lihat di tempat makan yang ada pemakainya itu bentuknya apa aja tuh Mbak Pri biasanya? Kebanyakan sih lebih memakainya itu kayak bocah-bocah kerdil yang ya jorok-jorok lah ya, dibilang tuyul saya juga itu nggak kayak tuyul gitu kan. Yang mana itu rumah yang sebelah sana, yang di tengah yang ada kursi coklat panjang gitu kan. Oh yang di situ yang ada kursinya, iya itu kasihan Bu, dia udah nggak bisa apa-apa, kadang ini berantakan gitu kan, iler apa gimana sampai dikerumutin laler gitu kan. Emang nggak ada anak-anaknya ya Bu katanya. Oh itu mah ibu yang Neng cerita sih udah meninggal itu. Saya tiap hari masih lihat kok Bu gitu kan. Makanya saya cerita sama ibu itu nggak ada anaknya, sampai dilaletin gitu kan. Nggak ada, itu udah meninggal 2 bulan kok nggak salah katanya. Katanya sih ada yang mutilasi lah ya, kepalanya dibuang di situ. Yang saya pegang itu bukan ember hitam tapi bener-bener rambut, kepala, mata udah nggak karuan deh tuh, udah kepala bener-bener rambut gitu loh yang saya pegang, rambut tuh saya angkat tuh bukan ember loh, bener-bener kepala yang menyeramkan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi, host Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeramkan. Di obrolan kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya atau pengalaman mistisnya. Mbak Pri akan menceritakan kelebihannya, bisa dikatakan indigo ya, bisa dikatakan indigo sejak usia 7 tahun. Assalamualaikum Mbak Pri. Waalaikumsalam Bang. Sehat Mbak Pri ya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa nih Mbak Pri? Kegiatan masih kerja. Sama ya kalau libur jualan. Gitu. Ibu rumah tangga juga ya Mbak Pri? Ibu rumah tangga. Bisa diceritain nggak Mbak Pri, sejak usia berapa Mbak Pri itu bisa dikatakan mempunyai kelebihan indigo? Kalau untuk usia sih saya dari umur 7 tahun. Sekitar kelas 2 SD mulai disaring, kenapa nih gitu kan ya. Ternyata ya terbukalah 100% batin saya sih bilangnya. Namun sudah ditutup katanya sih karena kita usaha. Mama saya bawa saya ke kakek ya, kakek yang entahlah dari mama saudara atau pokoknya saya itu ngerasa katanya mama sih diobatin, diobatin terus akan dicoba ditutup, namun sih nggak bisa ditutup semua. Jadi bisa masih ada berapa persen lah ya, katanya nggak bisa karena memang infonya sudah dari lahir lah ya, sudah bawaan gitu kan. Jadi ya sudah, saya syukuri aja sampai sekarang ya, saya terima aja apa yang saya rasakan, yang saya apa yang saya bisa tahu, bisa lihat dan macam-macamnya. Yang pasti itu di luar dugaan lah ya, kayak makhluk tak terlihat gitu kan. Berarti dari usia 7 tahun itu sudah bisa melihat makhluk-makhluk sudah yang tak kasat bisa, mata? Tak kasat mata, entah mau lewat dimanapun lah, kita bisa melihat dan merasakan. Kalau merasakan lebih peka gitu kan. Kalau melihat, kalau kitanya pengen melihat jelas ya, ayo dijelasin. Kalau enggak ya sudah, paling kita bisa oh ya udah ada gitu kan. Itu dari kalau teman-teman sekolah itu SD suka tahu nggak Mbak Pri? Kalau waktu saya SD nggak ada yang tahu, hanya orang tua saya, udah orang lain nggak ada yang tahu. Dan yang sekarang pun yang tahu saya punya kelebihan kayak gitu paling hanya suami gitu kan. Karena ya saya nggak ngumbar lah gitu kan, bahwa saya tuh bisa ini bisa itu ya sudah, buat apa, yang penting buat diri saya kan bisa menolong buat diri, yang penting buat keluarga, apalagi punya anak itu saya menjaga banget deh, kayak dari hal-hal yang
dari bayi alhamdulillah anak saya nggak pernah yang namanya nangis nih gitu kan, nangis. Kan yang lain-lain kan suka aduh anak bayi serem. Kalau saya udah tahu duluan, wah saya taruh anak saya misalkan di sini, ketika ada yang itu datang misalkan mau menghampiri ya saya udah siap siaga, saya lindungi lah gitu kan, saya lindungi. Pokoknya saya lebih ke buat diri saya sendiri, buat keluarga saya itu sih. Kalau untuk suami sih rasanya pengennya ya saya bisa nolong gitu kan, bisa kok nolong gitu kan, ya bisa aja. Namun ya sudahlah, aku belum apa ya, bukan nggak mau nolong ya, nggak mau kayak kata suami kan, kamu tuh punya kelebihan loh gitu kan, bisa bantu orang gitu kan. Cuman ya udahlah, untuk saat ini ya udah buat diri sendiri, karena saya tuh nggak punya kayak amalan apa berguru gitu kan, enggak. Jadi bener-bener bisa bener-bener sendiri gitu kan. Itu hal tersulit apa sih untuk seorang indigo itu untuk menghadapi apa ya, kelebihan yang sebenarnya nggak kita inginkan gitu? Hal-hal apa sih yang paling menyeramkan gitu? Yang paling apa dinikmatin aja gitu kan, sering warawiri yang bisa kelihatan gitu. Nah, jadi ya yang terganggu itu lebih ke energi. Energi itu sangat banget ngaruh gitu kan. Kalau energi saya banyak melihat terus merasakan itu, kesayanya itu lemes, pusing tuh benar-benar hampir setiap hari lah ya, merasakan itu. Jadi saya nggak pernah ke rumah sakit karena ya itu saya tahu ini penyakit saya emang begini gitu kan. Kadang saya bingung mana yang harus penyakit ke medis atau enggak, cuman karena saya tahu dari kecil saya mau, dan saya juga udah yakin saya nerima gitu kan, ya sudah. Jadi saya benar-benar menerimanya walaupun saya nahan-nahan, kayak pusing, berat. Ya entah saat ini pun saya merasakan itu gitu kan. Yang pasti ya dibilang hampir tiap hari ya tiap hari. Suka ada interaksi nggak tuh Mbak Pri dengan apa yang Mbak Pri lihat? Kalau interaksi ya sering. Cuman lebih ke seperti kita aja sih. Suara-suara berarti kedengaran? Iya, kalau teriak, dia beraktivitas, semua ya selayaknya saya melihat teman di rumah atau siapa, itu hampir sama lah. Dinding saja. Iya. Pernah ada cerita yang menyeramkan nggak untuk hal-hal yang Mbak Pri? Kalau menyeramkan banyak. Terkadang saya memang karena sudah terbiasa, saya nggak takut gitu kan. Namun kalau ada beberapa yang harus bikin saya takut itu kayak ngagetin gitu kan, itu yang bikin saya tiba-tiba jeng aja gitu kan, down banget sampai nyungsep deh gitu. Tapi kalau yang biasa slow saya bisa hadapi ya saya hadapi gitu kan. Cuman kadang ada yang rese kayak kita aja manusia biasa, ada yang rese, ada yang ribet, ada yang macam-macam lah, kayak hampir mirip lah sama orang seperti kita gitu kan. Intinya makhluk halus itu hampir sama kita lah ya. Jadi kita nggak ganggu ya dia juga nggak ganggu gitu aja. Namun ya pada intinya kalau untuk saya hampir setiap hari yang namanya pusing berat itu saya alami gitu kan. Yang saya takutkan ya paling saya naik kendaraan umum, yaitu kayak kereta. Kan banyak orang istilahnya orang semua naik kereta nih banyak, bukan 1-2 orang. Punya pengalaman menarik atau pengalaman horor? Punya banget kalau di kereta ya. Coba bisa dijelaskan Bang. Kalau di kereta nih saya paling anti banget naik kereta sebenarnya. Paling nggak mau. Pasti saya tidak menikmati gitu kan kalau naik kereta. Oke Mbak Pri, tahan dulu ceritanya sebentar. Nanti bisa kita lanjutkan. Sahabat Pada Horor, sepertinya semakin menit cerita Mbak Pri ini semakin menegangkan, semakin penasaran. Kita akan lanjutkan cerita Mbak Pri setelah Pada Horor yang mau lewat ini.
Jadi kalau di kereta saya paling, yuk kita naik kereta, itu yang sangat saya hindari sebenarnya. Naik kereta yang sangat saya hindari itu karena kenapa? Di setiap naik kereta kadang saya bingung gitu. Ini orang asli atau yang benar atau yang benar tak kasat mata gitu kan. Jadi terkadang saya sih merasakan hawa dingin dulu nih. Jadi saya kalau naik kereta saya enggak fokus di satu pintu kereta langsung duduk, saya enggak. Saya pasti jalan dulu ke gerbong mana. Itu saya merasakan dan saya lihat, oh di sini aman gitu. Terkadang aku pikir ini penuh gitu kan. Lah ternyata yang saya lihat yang aslinya itu paling berapa gitu kan. Itu berdampingan makhluk halus dengan manusia biasa, hampir benar-benar sama, saru loh dengan penumpang layaknya yang naik kereta setiap hari. Tapi gitu dari kan. segi berpakaiannya dia atau ada yang beda atau gimana Mbak? Dia itu lebih ke diam, lebih ke menunduk sih, hampir semua menunduk. Pokoknya saya kalau ngelihat kereta menunduk, udah. Dan hawa dinginnya itu lebih tinggi gitu kan. Kalau lebih banyak yang tak kasat matanya gitu kan. Berarti kemungkinan makhluk-makhluk yang naik kereta itu ya mungkin yang punya kejadian-kejadian mungkin bisa jadi gitu ya. Iya, bisa. Tapi Mbak Pri ngeliat sosok itu atau yang sosok berdarah-darah atau sosok apa? Kalau itu banyak. Ada yang kalau yang saya nggak kuat itu baunya ya. Kalau udah saya nyium bau itu udah saya jadi double loh. Pusing iya, berat iya, dan mual iya kan. Itu paling saya hindari banget. Bau itu seperti gimana sih, meletek apa saya melepuh gitu kan. Itu udah pasti. Kalau udah aromanya bau, itu pasti kanan saya atau kiri saya atau depan saya, belakang saya pasti ada makhluk yang semacam itu deh, yang benar-benar busuk gitu kan. Entah dia nggak kayak kesiram, benar-benar gimana ya, meletek-meletek lah gitu bahasanya. Itu naik keretanya malam atau mau malam mau siang? Kalau untuk di kereta saya benar-benar pengalaman saya itu lebih ke mistisnya tuh kuat banget deh kalau naik kereta ya. Berarti Mbak Pri memang nggak bisa pengen naik kereta ya, nggak bisa naik kereta? Nggak bisa, kalau terpaksa gitu kan. Terpaksa saya bisa, berarti saya harus melawan, mengobarkan energi saya gitu. Nggak apa-apa, saya pusing, yang penting ada yang dampingin gitu kan. Yang jelas sih suami saya tahu banget kalau saya naik kereta, udah nggak ada sehat-sehatnya, nggak ada happy-happynya gitu kan. Kalau bukan saya ngendaliin sendiri gitu kan, itu beratnya luar biasa. Terus selain di kereta atau di tempat-tempat umum? Di tempat umum, di tempat makan lebih, teman-teman saya sekarang ini kan sudah hampir beberapa tahun lah ya saya bisain, Mbak Pri, ayo kita makan di sini, enak banget katanya. Benar, Mbak Pri. Tapi pengalaman teman-teman saya, kalau ngajak makanan yang kata mereka enak, kalau ada saya jadi nggak enak. Udah terkenal, jangan bawa Mbak Pri deh gitu kan. Nanti makanannya jadi nggak enak gitu. Berarti kalau misalkan warung-warung makan yang maaf kata ada yang main bumbu itu Mbak Pri bisa tahu ya? Bisa. Biasanya apa tuh Mbak Pri yang Mbak Pri lihat kalau memang ada warung yang memakai gitu? Iya, jadi saya lebih ke kayak ada tempat makan. Nah itu intinya ada rekomendasi nih. Ini tempat ini enak, luar biasa enak, rame. Ayo coba. Pengalaman saya nih dengan teman-teman kerja. Ya udah, pokoknya yang mereka bangga-banggakan itu semua jadi pecah deh, jadi nggak karuan. Udah rasanya nggak enak gitu. Saya juga bingung gitu. Tapi Mbak Pri lihat di tempat makan yang ada pemakainya itu bentuk makhluk asalnya macam-macam. Ada yang jadi di setiap meja nih. Tapi pengalaman saya khusus di meja saya, yang ikut sama saya itu nggak akan disentuh sama dia. Makanya akan terasa tidak enaknya gitu. Mungkin tahu kali. Iya, kan dia, aku melihat, dia pasti akan melihat. Dia udah tahu sinyal-sinyal gitu loh, bahwa wah ada yang lihat gue gitu, kayak gitu. Udah saling, udah otomatis sih itu nggak bisa kita tanyakan gitu kan. Nggak bisa saya tanya, dia juga nanya, itu udah otomatis. Sinyalnya sudah
sudah gitu kuat ya. banget gitu kan. Tapi bentuknya apa aja tuh Mbak Pri biasanya? Bentuknya itu macam-macam. Ada yang sebagai kayak orang berdiri, ada yang perempuan, sosok perempuan. Kebanyakan sih lebih memakainya itu kayak bocah-bocah kerdil, kayak bocah kerdil. Yang saya lihat sih paling banyak tuh di bocah-bocah kerdil yang ya jorok-jorok lah ya. Dibilang tuyul saya juga itu nggak kayak tuyul gitu kan. Terus bentuk makanan ini sama dengan makanan yang kita makan atau berubah penglihatan Mbak Pri? Kalau penglihatan saya, baksonya sama, misal saya sebutkan bakso nih, misal sama, namun bedanya itu diindusin. Yang saya lihat sih diindusin aja loh, cuma di kayak gitu. Yang dia gituin itu pasti akan menikmati, bahkan akan menambah mungkin itu bakso tersebut gitu kan. Jadi lebih ada yang saya geli itu ya yang kayak apa ya, ditiup, tapi kan saya ngelihat yang namanya kayak gitu tuh kayak ngeces-ngeces gitu gitu kan. Lebih ke makanannya, tapi ya karena saya selalu menikmati, karena ya alhamdulillah kalau yang di depan saya tidak digituin gitu. Jadi real rasanya, kalau dia masakan dia enak ya saya rasakan enak, kalau tidak ya tidak gitu. Tidak ngaruh yang dia pakai gitu kan. Terkadang mereka juga tahu sih Bang Helmi, pedagangnya, kalau misalkan si makanan tersebut nggak sampai yang dia tuju gitu kan. Ya entah, kita pada nggak enak aja gitu kan, 5 orang nggak enak. Jadi itu kadang si abangnya kan malu loh, yang lain enak gitu kan. Kadang yang 5 ini kenapa, itu pasti dia juga udah tahu sih sebenarnya. Berarti bentuk makanannya sama Kalau soalnya untuk kan biasa kalau di cerita-cerita fiktif gitu ya, atau di TV-TV kan biasanya berubah, misalkan nasi jadi belatung gitu. Enggak. Tapi yang pengetahuan Mbak Pri yang lihat sama aja gitu, Sama nasi ya aja. nasi gitu ya. Kalau nasi ya nasi, bedanya itu lebih ke diapain sih sama dia gitu loh. Baunya aja gitu kadang-kadang yang beda. Dikerjain loh, lebih dikerjain. Tapi kalau untuk kayak berubah jadi belatung itu lebih ke santet atau temu mungkin ya. Tapi kalau untuk kayak makanan ya, pengalaman saya sih nggak seperti itu. Berarti aktivitas sosok makhluk halusnya ini di tempat restoran makan ini ngapain itu Mbak Pri? Diem aja atau ada yang berputar-putar atau ada gimana? Jadi nih dia itu misalkan punya, ya mungkin dia punya dananya besar ya, misalkan 1 aja cukup. Tapi kalau misalkan kurang, karena dia manggil juga, itu nggak sembarang orang masuk gitu kan. Kalau dari mulut ke mulut, kalau intinya bawa dulu orang masuk. Kalau udah dari masuk itu dia punya poin, dari mulut dia bisa nyebar, bener kan? Yang penting bagaimana caranya si yang dia punya itu. Cara kerjanya seperti itu berarti. Jadi seolah kayak dituntun gitu, yuk masuk gitu. Jadi menyambut gitu loh, ngambil, jemput bola itu itu makhluk halusnya itu. Makhluk halusnya itu jemput bola lah gitu. Jadi orang lewat, orang bawa motor, tiba-tiba ditahan motornya, padahal kita kalau sadar mah kenapa ini, padahal mah ditahan gitu lah, biar ngelirik tuh toko bakso, biar kita lapar. Bagaimana caranya deh dia, berarti, yang saya lihat. Berarti Mbak Pri tahu ya mana yang restoran-restoran makan yang pakai atau yang nggak pakai? Biasanya apa sih yang membedakan Mbak Pri? Kalau membedakan itu dari pintunya aja sudah terlihat sih Bang Helmi. Gimana itu? Misalkan kalau dia pakai, ya yang saya lihat, wah ada penjaganya. Kebanyakan sih ya, dia itu standby di samping. Kalau kita gerobak atau etalase lah ya, itu udah pasti ada. Yang berdiri itu udah pasti ada. Makhluk asli atau makhluk astral? Makhluk astralnya. Makhluk astral dia di depan. Kalau yang asli kan si abangnya itu nanti kan dia juga punya isyarat. Kalau misalkan masih sepi aja, kalau bahasa kita kasarnya, ayo dong lu gerak gitu kan. Entah dia ngasih kode apa gitu kan, yang saya lihat kayak gitu. Nah cuman kalau beda hal di warung-warung pinggir jalan. Tapi kalau untuk di mall itu jangan salah juga gitu kan. Dia cuman lebih berkelas gitu kan. Dia tuh lebih belinya itu mungkin mahal atau gimana ya. Mereka tuh lebih kayak misalkan restoran yang saya lihat sih kayak mereka tuh pakai yang cantik jelita gitu loh. Cantiknya udah kayak apa gitu ya, putri. Jadi dia tuh hanya
lebih memanggil customer. Tapi kalau untuk menjahili makanannya dia sebenarnya sih lebih enggak ya. Jadi dia lebih memanggil customer aja. Kalau cara kerjanya restoran, seperti itu iya. gitu ya? Karena kalau dari makanan itu sudah punya mungkin chef-chef yang harus dia bayar mahal, percuma dong kalau nggak enak, bener ya. Benar. Jadi dia lebih ke buat manggil aja gitu kan. Tapi ya yang kita segenin itu ya yang pinggir jalan lebih. Biasanya kan kita suka dengar cerita gitu ya di Bakso atau di kalau tukang bakso gitu kan pancinya itu biasanya ditanemin pala atau apa itu sosok-sosok kayak gitu pernah dengar nggak? Terkenal nih katanya ada bakso enak banget. Katanya sih pakai apalah di dalamnya kain atau apalah gitu kan. Yuk kita makan. Saya sih kepo juga kan terkadang. Sampai yang bawa makannya itu minta maaf sama saya, begini dibilang enak. Yo beneran deh maafin aku gitu kan. Kadang yang ngajak itu yang ngerekomendasiin sekarang lebih teman-teman lebih nggak mau ngomong rekomendasi Bapak ini enak gitu loh, enggak, lebih ke ya ayo makan gitu kan. Cuman kalau ada mistis-mistisnya kayak ini tuh terkenal ininya mereka suka cerita sama aku, kadang pengen ngebuktiin gitu kan. Ya ada juga saya sempat ngelihat dia tuh loh kok si kuahnya itu keruh gitu loh, keruh udah kayak air apa kali Ciujung yang benar-benar lagi keruh gitu kan. Tapi kalau di mangkok tuh memang bening. Jadi di ininya aja nih dandangnya gitu ya? kuning bener-bener keruh gitu kan. Tapi kalau sudah di mangkok dia bening. Nah itu sih, dan saya tidak melihat ada makhluk aneh-aneh gitu kan. Dia itu nggak pakai yang makhluk yang berwujud makhluk, enggak. Jadi dia lebih ke tempat, mungkin benda, dia lebih ke benda. Jadi saya bisa membedakan mana yang pakai benda, mana yang pakai makhluk halus kayak gitu. Jadi ada beda. Ada yang pakai benda, betul. ada yang pakai makhluk halus gitu ya. Jadi kalau yang menurut saya yang berwujud ada makhluknya tuh mungkin lebih mahal lah ya, kata menurut saya. Kan mereka tidak gratis punya kayak gitu-gitu ya. Pasti mereka mengeluarkan dana. Tapi lebih ke saya sih dua-duanya nggak nyaman. Kalau saya tahu saya lebih nggak nyaman. Namun alhamdulillah kalau untuk saya kalau kayak ada makhluknya saya terlindungi lah ya. Nggak saya makan itu yang mereka buat gitu kan. Alhamdulillah rasa real sebenarnya, mau enak mau enggak gitu kan. Tapi kalau udah sama benda itu saya paling benar-benar tetap makan gitu kan. Cuman gimana ya bilang ke ini benar-benar gak enak, lebih ke geli gitu loh. Jadi kalau udah nyampe mulut sudah mual itu udah berarti ini udah stop, nggak saya habisin, benar-benar nggak bisa habis. Kalau dari benda sih kalau dari benda-benda saya kadang nggak habis tuh makanan. Tapi kalau real enak sampai kuah pun saya habis. Ada kan benar-benar yang masak, benar-benar itu tangannya yang bikin enak gitu kan masakannya kayak gitu. Kayak saya punya warung juga, saya lebih benar-benar makai tangan saya lah gitu kan, rasa-rasa atau gimana. Karena melihat di mana-mana sudah tidak ada yang real lah ya. Itu banyak ya Bang? Banyak banget yang seperti itu. Sampai entah ada yang pakai pocong. Itu macam-macam Bang Helmi. Kadang saya juga bingung. Suami saya pribadi pun kalau untuk ngajak makan-makan nongkrong kadang dia lebih happy sendiri. Karena kalau udah bawa saya itu udah rasa nikmatnya dia hilang, tidak enak gitu. Itu pengakuan suami saya sih seperti itu. Jadi dia kadang ada waktu sendiri mampir-mampir karena sudah tahu ama aku nggak enak ya udah. Tapi dia sendiri kalau makan nikmat sendiri enak ya? Nikmat. Tapi kalau bawa lu aduh nggak beres kayak gitu kan. Ya udah. Terus akhirnya kelebihan Bapri ini dinikmatin aja. Dinikmatin Bang Hemi, walaupun sekarang di sini pun saya ngerasa sudah entah saya udah kayak dibilang vertigo gitu. Terus saya udah apa ya? Kalau kadang saya kan bisa mengontrol. Jadi ketika ada yang marah sama saya, ya saya juga istilahnya bisa mengontrol diri gitu kan. Tapi kalau hanya cuma lewat aja gitu kan. Banyak kayak
makhluk kayak gitu tuh ada yang lewat aja gitu kan, ada yang netep emang di sini kayak gitu sih. Terus punya pengalaman nggak waktu di tempat kerja gitu kan, Mbak? Kalau tempat kerja mah banyak Bang Helmi. Bisa nggak diceritain tuh, Mbak Pri? Kalau di tempat kerja saya nih kalau saya lagi entah capek entah apa, saya samain gitu loh si makhluk itu sama yang asli gitu kan. Terkadang saya kelirunya itu kebangetan gitu kan. Kadang saya jadi muter kan, mikir astaga. Kadang saya di bawah nih, di lantai bawah, saya ketemu nih atasan saya, si A misalnya. Saya berbicara loh sama dia, berbicara apa yang saya ingin tanyakan. Kenapa beberapa menit saya naik ke lantai 3, loh kok si bapak itu sedang di depan komputer, yang di bawah siapa gitu kan. Tadi saya berbicara gitu kan, panjang lebar gitu. Kadang saya sadarnya di situ sih Bang Yami. Kadang kan mustahil banget dari lantai 1. Masa sih saya aja baru nyampe lantai 3, kenapa dia udah duluan? Kadang saya baru sadar, astaga pantesan tadi saya agak pusing bicaranya sama dia gitu kan, agak nggak normal lah ya. Sudah belas. Namun kadang aku suka karena sudah setiap hari ya, saya keliru gitu. Kadang mana yang asli, mana yang enggak gitu kan. Mana saya lagi pusing beneran, mana itu sudah campur-campur. Apa ya, menurut saya tuh udah enggak stabil kadang gitu. Tapi kalau saya fokus, kalau saya konsentrasinya bener, itu saya bisa gitu kan. Maksudnya nggak bakalan salah lah gitu kan. Terus sampai saya pernah ini nggak Mbak Pri, sosok paling menyeramkan yang Mbak Pri pernah lihat gitu? kalau Astral. yang saya Atau misalkan kepala buntu, iya, atau itu apa gitu yang pernah Mbak Pri lihat? dikata kalau setan yang paling saya takutin itu hanya kepala buntung Bang Helmi, karena punya pengalaman yang sangat-sangat misteri banget untuk kepala buntung itu. Tapi kalau kayak yang besar terus yang serem apa yang busuk sekalipun saya bisa nahan gitu kan, nggak setakut kepala buntung gitu. Kalau kepala buntung itu kayak mau bunuh gitu loh, kayak mau bunuh kita gitu kan. Jadi seolah-olah kita dikejar, jadi lebih ke kayak penjahat loh gitu, bukan kayak setan, tapi kayak penjahat gitu loh. Jadi ketika itu saya ke rumah saudara, tepatnya di Kebayoran lah ya, dekat stasiun lah, nggak jauh jaraknya. Saya di situ nginep. Saya nggak tahu zaman sekarang masih ada loh sumur gitu kan. Sumur ya udah puluhan tahun dia masih punya sumur di belakang. Jadi kita mau ke kamar mandi itu benar-benar ngambil air dulu di sumur. Zaman sekarang masih ada. Sumur, ya? Saya juga di situ pas nyampe, pas ngelihat dapurnya, ngelihat sumurnya aja udah sangat luar biasa. Buat saya itu nggak ini banget lah ya. Sudah nggak layak sebenarnya gitu kan. Namun entah kenapa nggak ditutup gitu kan. Nah, karena saya banyak kepikiran tuh sumur, jadi banyak isi hati saya itu ngomong macam-macam, mungkin marah atau apa yang di sumur itu gitu kan. Jadi saya sampai diikutin sampai dari saya datang sore, nginep sampai subuh, saya diganggu sama kepala buntung yang asalnya itu dari si sumur itu. Iya. Jadi sampai saya ketika saya nggak bisa nih, saya udah nahan, saya nggak akan nih ke kamar mandi, namun kan mustahil banget ya. Akhirnya saya dibawa ingin ke kamar mandi, rasanya itu kan nggak bisa saya tahan, mau nggak mau saya menimba gitu kan, nimba sek. Nah ya setahu saya kan yang namanya timba tuh ember hitam kan. Nah yang saya entahlah, saya ngayalnya, pikiran saya kemana-mana atau gimana, yang saya pegang itu bukan ember hitam tapi bener-bener rambut, kepala, mata udah nggak karuan deh tuh, udah kepala bener-bener rambut gitu loh yang saya pegang. Rambut tuh saya angkat tuh bukan ember loh, bener-bener kepala yang menyeramkan gitu kan, yang lehernya bener-bener lewer-lewer darah gitu kan. Sampai saya teriak, tapi nggak ada yang denger gitu loh Bang. Saya minta tolong, masa nggak ada yang denger sih? Mama saya nggak denger, saudara saya pun nggak denger gitu. Saya kenceng, menurut saya minta pertolongan tuh saya kenceng banget. Mbak Pri angkat sampai
saya lepas tuh nggak mau lepas loh. Makanya saya teriak-teriak minta tolongnya itu sangat luar biasa loh. Tapi kayak tidak ada yang dengar sama sekali. Saya berusaha sendiri, istilahnya melindungi diri saya sendiri. Saya ingat banget saya baca doa yang saya bisa. Akhirnya dia tuh terlepas loh dari tangan saya ke dalam. Saya pikir aman. Saya langsung nggak jadi yang namanya ke toilet. Nggak jadi ngambil air, saya langsung pergi ke kamar. Akhirnya saya langsung tutupan lah ya, karena takut gitu kan. Ternyata kok saya dengar glundung itu nyaring banget gitu ya, suara glundung bola yang lagi ditendang, gimana sih? Astaga, itu suara apa ya gitu kan? Kok hanya saya yang dengar gitu kan? Nggak dengar yang lain. Aku bangunin, nggak dengar, nggak ada apa-apa katanya. Tapi saya bener ngerasa dari belakang suaranya gundung sampai ke depan pintu, kan saya tidurnya di ruangan tamu. Sampai ke depan pintu sudah bunyi gundung deket banget gitu kan, kuping saya dengar. Dia langsung gebrak-gebrak pintu gitu, gebrak-gebrak pintu. Dan saya saya nggak mungkin saya buka pintu gitu kan. Akhirnya dia tembus gitu loh, seolah-olah udah masuk ke dalam. Masuk ke dalam kamar. Itu saya lihat benar-benar kepala di lantai gitu kan, berdarah-darah. Itu saya tuh ngerasa ketakutan sekali. Dia seolah-olah kayak teriak di situ, teriak, saya teriak tapi nggak ada yang dengar aja pokoknya. Saya mau minta tolong apapun itu nggak ada yang dengar gitu kan. Akhirnya saya minta tolonglah, kalau ke manusia yang seperti saya nggak mungkin saya ditolongin Bang Helmi. Tapi saya harus minta tolongnya ke sesama yang makhluk astral juga lah, makhluk yang tidak tak kasat mata juga. Itu akan bantu saya pasti. Kalau saya tidak minta tolong sama mereka, saya nggak akan ditolongin Bang Helmi. Karena percuma mau seteriak apapun manusia. Berarti Bapak minta tolong dengan makhluk halus? Iya, itu selalu. Nggak mungkin istilahnya beda dengan kayak sama maling. Ya kita minta tolongnya sama yang manusia. Caranya gimana tuh Bapak untuk berinteraksi, untuk minta tolong saya makhluk halus? manggil. Yang ada, saya mustahil banget di rumah ini nggak ada. Pasti ada, misalnya tolong saya, misalkan bahasa saya lah, saya minta tolong gitu kan. Akhirnya datanglah si kodam yang di rumah situ, benar-benar yang ada di foto deh tuh, dia datang. Yang ternyata yang datang itu yang benar-benar sudah meninggal. Datanglah di rumah itu. Saya minta tolong, saya bicara gitu kan sama dia. Tolong saya dari kepala buntung itu yang bener-bener kayak dibilang mau makan, kan saya serem yang namanya kepala ya, seleher itu beleweran gitu kan. Tolong saya, itu benar-benar ditolongin sama mereka. Akhirnya si kepala buntung itu hilang sampai azan subuh. Itu benar-benar saya bisa lega sekali. Karena itu saya dibantu, entah bagaimana dia berkomunikasi tuh, si yang waktu itu saya lihat sih ada 4 orang ya yang nolong saya. Ada yang bicara nggak didengar, terus ada yang ngambil, dia dibawa pergi deh, entah pokoknya yang jelas saya minta tolong ke dia, tolong jauhi dia dari saya gitu kan. Saya ditolongin Bang Helmi, saya baru sadar. Kadang saya itu sadarnya itu kadang ya dibilang agak lama ya, karena kan namanya lagi begitu ya, spontan. Jadi kadang saya lupa kalau minta tolong sama manusia seperti kita. Tapi Mbak Pri bercerita nggak setelah kejadian itu dengan suami atau dengan penghuni situ ya? Oh iya dong, saya cerita langsung sama yang punya rumah itu. Terus apa itunya? Nangis kan saya pas subuh, kenapa gitu kan. Ternyata diceritain, itu yang nolong tuh itu Nya. Emang sudah meninggal kata dia gitu kan. Tapi aku ditolongin sama yang dipoto nih, saya tunjukin gitu kan fotonya. Udah pada meninggal semua. Terus cerita si kepala buntung itu diceritain nggak siapa sosok itu? Nah, kalau untuk kepala buntung katanya memang asalnya dari sumur. Jadi dulunya nih sebelum itu jadi rumahnya dia, itu katanya sih ada yang mutilasi lah ya, kepalanya dibuang di situ. Mutilasi. Jadi lebih ke cerita zaman dahulunya sebelum
ya masih hutan mungkin, itu sumur juga sumur siapa gitu kan. Kalau udah sekarang kan udah nggak ada hutan, jadi jadilah rumahnya dia gitu kan. Berarti terpisah dong, Bu? Jadi si sumur itu mitosnya nggak bisa ditutup. Oh. Kalau misalkan mau aman yang menghuni rumah itu ya nggak usah ditutup, pakai aja gitu kan. Jadi dia itu hanya ke tamu, resenya gitu kan, mengganggu, dia hanya ke pendatang. Jadi ya sudah, ya saya juga ya udah ditolongi, yang penting itu istilahnya dia bilang ya pengalaman aja kayak gitu sih. Tapi suka ada yang suka minta tolong ke Mbak Pri nggak gitu, untuk misalkan ada tetangga atau saudara atau teman yang mengalami kesurupan atau apa, kerasukan dengan roh halus, Mbak Pri karena mereka nggak ada yang tahu ya, saya bisa paling suami saya tuh tolongin gitu kan, ini coba tengokin. Ada pengalaman itu, Mbak Pri? Yang bersikeras tuh ya kadang suami saya tuh sampai berdebat di belakang, kadang enggak, saya enggak. Tapi kalau untuk pengalaman minta tolong itu ya saya tolongin, ya itu yang parah-parah kayak gitu, yang sakit medis tidak terlihat gitu kan, ke rumah sakit, 4 rumah sakit, dia normal, cek darah semua dicek, medical check up-nya itu bagus semua, tapi kenapa dia tidak bisa bawa motor, tidak bisa megang apa-apa, tangannya benar-benar berat, nggak bisa aktivitas selayaknya orang stroke gitu kan. Saya megang gelas aja nggak bisa gitu kan. Itu kenapa gitu, sampai dia tolongin lah gitu kan. Akhirnya saya dipertemukan lah dengan temannya. Akhirnya saya bantu dia. Saya bilang ya saya bismillah aja nih mau bantu, cuman bantunya seperti apa ikutin aja gitu kan, karena saya tuh nggak bisa yang namanya direka-reka gitu kan. Ya udah spontan, apa yang penting niat saya tulus untuk nolong dia, dan yang saya bisa, cara saya bantu dia supaya sembuh itu seperti apa, ya udah saya izin pegang tangannya, saya pejamkan mata, ya saya berdoa, ya udah berubahlah di situ. Yang saya lihat bukannya dia gitu kan, tapi kejadian yang dia sudah lewatin gitu kan, beberapa minggu yang lalu apa 5 hari yang lalu lah gitu kan. Jadi yang saya lihat itu aktivitas dia loh, dia naik tangga gitu kan, naik tangga ke lantai 2, sampai lantai 2 dia meludahnya dia sembarangan sekali, dari dia ke tangga loh, jadi ngeludah di lantai 2 ke tangga bawah gitu kan, seolah-olah nggak ada orang ini mungkin ya gitu kan. Akhirnya ada yang kena lah, yang nggak dia lihat, dia sangka nggak ada orang, ternyata dia di situ tuh ada yang keludahin ludahnya dia. Itu direkap bayangan atau cerita Mbak Pri itu? Iya, jadi saya dilihat cerita aja gitu kan, karena posisi saya juga merem, yang saya lihat hanya kejadian itu, jadi saya bicara sama dia itu, terus dia itu ngerasa benar gitu, oh iya gitu kan, iya itu saya lakukan gitu kan. Nah disitulah yang bikin kamu sakit, dia itu ikut pulang gitu loh. Dia itu ya udah, dia seolah kayak gelendotan gini loh di dia gitu, di pundaknya dia mau pulang juga dia ikut aja, nggak mau lepas gitu kan. Itu berapa lama sakit Mbak Pri? Dia itu udah hampir seminggu. Suami saya cerita ke saya tuh dia udah lewatin 7 hari lah. Dia sakit karena udah dibawa kemana-mana sama mamahnya. Jadi karena suami saya tahu, coba deh sama bini gue gitu kan. Ya udah Pak, tolongin Pak ya kan. Mereka teman-teman suami aku malah lebih banyak tahu tentang aku dari suamiku. Tapi kalau teman aku nggak ada yang tahu sih, sedikit lah yang tahu, hanya beberapa. Nah akhirnya saya benar-benar beresin sampai hari itu juga deh. Intinya saya pengen sembuh hari ini juga Bu. Akhirnya ya udah Bismillah, ya udah seala kadarnya saya berbicara sama yang ngikutin dia, yang ada di pundaknya dia, berbicara ya nggak bisa saya ceritain lah ya, saya bicara antara mereka yang astral dan batin saya tuh kadang tidak sama gitu loh, sama mulut saya, dari batin saya tuh beda gitu kan. Cuman saya bisa mengelola, menyampaikan gitu kan, bisa bahwa si anak kecil itu boleh, saya nggak ikut gitu kan.
Jadi kayak anak kecil aja, kayak minta sesuatu loh, apa gitu gantinya, biar kamu bahasa saya nih, kalau bahasa sayanya, kamu biar nggak ikut sama abang ini, bagaimana nih, maunya apa? Nanti gitu Mbak Pri kan? berinteraksi dengan anak kecil yang Iya, kepribadian. berbicara, berinteraksi. Selayaknya saya berbicara sama anak-anak gitu kan, merayu gitu, bagaimana caranya biar nggak ikut lagi, biar bapak ini bisa aktivitas, kasihan kan punya keluarga, punya anak. Nah akhirnya yang disampaikan ke saya itu, dia cuma minta gundu Bang Helmi, yang nggak masuk di pikiran saya juga ya, hanya minta gundu 7 katanya, tolong ditaruh di bawah tangga itu gitu kan. Akhirnya ya udah saya sampaikan ke yang sakit dan ke yang mendengar saya bicara itu. Akhirnya mereka berburulah mencari gundu, bagaimana caranya mendapat gundu itu 7. Ya akhirnya mereka ke pasar beli gundu lah, karena di pasar nggak ada ketengan, mau harus beli sekilo nggak apa-apa, beli sekilo mereka, yang dipakai hanya 7. Ya udah, tolong taruh ini gitu kan. Tadinya saya pikir bisa sih kamu naruh sendiri, yang penting saya udah tahu nih jawaban dia, maunya apa, dia nggak akan ikut lagi gitu kan. Akhirnya ditaruhin sama sama aku aja katanya, biar Abdul nih, biar bener-bener tahu posisinya. Akhirnya saya bantu, yuk saya juga ngambil gundu, nih gundu, yuk kamu ikut. Saya sampai megang kayak berasa benar aja, megang kayak benar-benar megang anak kecil gimana sih? Iya, saya pegang, yuk kita taruh ya gitu kan, namanya sama anak kecil gitu kan, lemah lembut. Ya di sini ya saya taruh nih, 7. Oke, berarti kamu di sini tidak boleh ikut dengan bapak itu lagi. Dia itu kalau yang makhluk-makhluk kayak gitu tuh janjinya itu selalu ditepati Bang Helmi. Tidak ada yang di sini tuh kayak apa, bohong, munafik lah ya, apa cuman halu-halu gitu kan. Ya dia itu benar gitu, ditepati apapun yang dia minta, asal sama akurat apa yang dia minta, sama apa yang kita, intinya kitanya bersih lah ya. Apa yang dia mau kita ikutin, tidak ada ngebohongin dia juga, nggak ada pokoknya. Akhirnya Mbak Pri taruh di situ. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi ya sudah, saya pulang pamit, kemudian hari besok lah ya saya dikabarin gimana. Kan saya kalau udah ini pasti saya nanya dong, gimana itu temannya, kan saya takutnya kan kamu bawa minta tolong sama saya, nyatanya nggak sembuh. Kadang aku orangnya nggak pede, bener-bener nggak pede lah saya bisa begitu gitu kan. Ya Allah, akhirnya nelpon langsung, baru aja nanya, nelpon langsung. Istrinya yang nelpon, bukan. Berapa hari tuh Mbak Pri? Pokoknya berapa hari dari Mbak Pri? Sore, besok paginya dia udah nelpon sekitar jam 9 lah ya, nelpon saya. Itu pun yang nelpon bukan suami yang saya obatin, tapi istrinya. Dia minta banyak-banyak terima kasih. Akhirnya ini suami saya udah bisa gendong anak, dan hari ini dia kerja udah bisa bawa motor katanya. Katanya sih info suami udah ditolongin sama Mbak Pri nih. Makasih banyak ya Mbak Pri, saya mau ngasih sesuatu nih katanya sama Mbak Pri. Nggak usah gitu kan, saya ikhlas gitu kan. Saya kan udah bilang sama suami, jangan disalahgunain lah ya bantuan saya gitu kan. Saya kurang, dia dibilang nggak butuh uang, ya saya butuh gitu kan. Cuman ya sudahlah, saya tuh jarang ini kan bantu orang, ya udah nggak usah. Ternyata mereka tetap, yang namanya kesembuhan itu mahal ya. Jadi dia mungkin orangnya alhamdulillah mengerti. Saya tolak pemberian dia bagaimana caranya, intinya dia berucapan terima kasih lah ke saya ya. Dia saya punya anak, dibelikanlah baju anak gitu kan, ya rezeki berarti ya, rezeki anak. Alhamdulillah kalau kayak gitu kan saya nggak maksa. Yang penting berarti saya kembali normal kembali tuh. Normal kembali, bener-bener. Saya nanya, bohong gitu kan, bener Bu, saya udah bisa bawa motor gitu kan. Terima kasih banyak Bu. Nah besok paginya mereka masuk, mereka pada kepo juga sama tuh gundu. Nggak ada Bang Helmi, yang buka kunci pertama kantor nggak ada ngelihat gundu. Benar-benar hilang katanya. Sampai saya bilang suami, tuh kan katakan, kalau saya mah
dibilang saya nggak percaya juga, saya juga masih nggak percaya. Masa iya sih ya? Tapi alhamdulillah aja kalau sembuh. Bener gak untuk orang lain sih saya bersyukur aja lah bisa gitu. Tapi itu hal pertama yang Mbak Pri bantu, itu orang pertama. Ya itu sih udah beberapa orang, udah banyak lah gitu kan. Tapi yang istilahnya dari suami lah yang minta tolong dari orang. Kalau saya kan lebih banyak nolong dari diri saya sendiri, nggak disuruh. Saya paling nggak suka disuruh. Kayak disuruh-suruh nggak gitu kan. Sampai kadang ada juga sih yang bikin apa ya, saya ngerasa takut. Jadi jadi diri saya itu ngerasa takut kadang kan. Nih saya kok kayak gini gitu kan. Kayak contohnya deh, saya bukannya kan saya kayak misalkan kalau untuk bilang sama orang kok saya takut lah, sama mulut saya itu saya takut banget deh. Tapi saya kadang sama suami saya aja, pokoknya saya bicara apapun itu hal-hal yang ini kayak saya suatu hari lah saya cerita, saya dibawa katanya saudaranya ada yang sakit nih gitu kan, yuk kita tengok gitu kan. Ya udah saya mau ikut aja ya. Set tengok itu saya udah nggak bisa nyentuh tuh orang. Akhirnya saya datang nih ke rumahnya, assalamualaikum. Ya kalau suami saya masih bisa kayak seolah-olah dia ngajak bicara sama yang sakit, minta maaf gitu kan. Bicaralah selayaknya dia saudara ya gitu kan. Kalau saya benar-benar kalau masih bisa saya sentuh, saya bisa sentuh Bang Helmi. Saya bisa tanya, saya bisa sentuh organ tubuhnya, adalah jasadnya gitu kan, bisa saya sentuh. Tapi itu udah nggak bisa saya sentuh. Kenapa Bang Helmi? Kalau saya melihat sampai saya ngerasa takut, saya memprediksi ini 3 hari lagi akan nggak ada gitu. Itu saya kadang takut sama omongan saya, ayah aku kok takut ya sama omongan aku, kenapa? Maaf ya, namanya itu kan saudaranya. Kayak 3 hari lagi nih gitu kan, kita harus ikhlas gitu kan. Saya bisa omong gitu ya, saya melihat mereka udah dijaga, sudah ya mereka yang kalau ya saya karena ngelihat ya, saya diinfoin gitu loh. Jadi ada informasi yang mendahului. Iya, seolah-olah maafin ya kalau dia salah. 3 hari aneh jemput. Gitu. Itu saya sih ngerasa oke. Itu benar atau enggak, yang penting untuk saya. Benar. Dan menurut saya itu saya udah nggak bisa, kalau udah ada, menurut saya udah ada jarak, udah nggak bisa disentuh sama saya, udah saya nggak sentuh. Saya mungkin ya nggak ngeh lah mereka, saya bukan nggak peduli atau apa ya, oke. Saya ngikutin apa yang saya tahu aja deh, yang saya harus lakukan ya udah saya lakukan. Ayo saya ngomongnya ya udah, kenapa ya, kalau suami aku kan pasti tahu nih, Pri kenapa nih gitu kan. Kenapa ya? Enggak apa-apa, ya udah ngobrol aja gitu kan. Akhirnya di rumah lah saya bicara. Itu Bang Helmi, ketika saya sehari dari tengok tersebut ya di rumah saya 3 hari 2 hari 3 hari itu kan jam 1 sudah masuk 3 hari, jam 4 subuh atau jam 4:30 saya ditelepon, dikabarin meninggal. Kata ayah, sampai saya ini telepon, ya Allah. Itu saya, kalau saya udah berpikiran begitu kan saya nggak berani ngomong ke semua orang, hanya ke suami saya toh. Dan suami saya pun suka mengerti lah ya privasi saya. Ya udah dia cukup tahu juga, nggak bisa dia sebarin gitu kan. Tapi kita tunggu bukti aja gitu kan. Jadi suami saya itu banyak benar-benar membuktikan gitu kan. Ya Allah ya gitu kan. Ini telepon, coba hitung dari kita yang aku ngomong. Iya benar 3 hari Bang Helmi. Benar-benar 3 hari. Akhirnya terbukti ya. Dan itu ya sudah, berarti kita ikhlas. Ya udah. Itu cerita yang saya bisa tahu gitu kan. Kadang saya juga nggak terima itu gitu kan, karena menurut saya masih punya Allah gitu kan. Saya selalu percaya nomor 1 itu sama Allah. Ya terkadang ya saya juga bingung gitu kan, emang yang dari sana juga gitu kan. Ada pun kelebihan itu ya akhirnya pada kita serahkan kepada yang Maha semua Kuasa, gitu, namun alhamdulillahnya ya saya juga terlindung gitu kan. Jadi saya sebelum kayak saya bicarakan, percuma minta tolong sama orang benar asli kayak kita nih.
nggak akan ditolong gitu kan, benar kan? Selain sama Allah, sama ya udah saya minta bantu juga sama yang aksral, ya contohnya yang bantu juga pun positif gitu, kayak ternyata yang punya rumah itu kayak kodam-kodam itu kan istilahnya masih hidup loh gitu loh Bang Helmi. Kalau mau tahu misalkan ini si rumah ini nih, itu kodam yang punya rumah tuh masih ada gitu loh, nggak pernah hilang gitu loh dari rumah itu. Tapi kalau saya boleh tanya, yang bisa Mbak Pri lihat nih dari studio kita ini ada sosok apa nih? Ya, dari tadi saya masuk ke sini pun saya cerita saya udah menahan kepala saya luar biasa. Ya, yang nyata di sini kan 5, betul? Iya, benar 5. Menurut saya ya, benar. 5 ya. Tapi tadi di saat saya duduk di sini itu udah ada sekitar 13 orang. Saya juga bingung, ini yang nonton saya banyak banget. Iya, rinding loh. Saya tahu sendiri kan, kalau saya cukup oke lah, saya tidak ganggu. Di sini saya bertamu. Iya. Di sini juga mereka mencari rezeki, betul. Benar. Jadi oke, saya bisa menghadapi mereka gitu kan. Ada 13 sosok di sini. 13 sosok. Termasuk kita ya. Termasuk kita. Berarti tinggal kurangin tuh Bang Helmi. Berarti ada sekitar 8 ya. 8 ya. Itu pun mungkin yang lewat sebagian. Yang fokus di sini sih yang nggak pergi-pergi ya, yang dari tadi nggak warawiri pergi sana sini, hanya 2 orang Bang Helmi. Itu laki atau cewek? Saya udah merinding nih, seriusan. Di sini lebih ke cowok. Kalau cewek tadi ada, kayaknya dia nggak netap di sini, hanya lewat gitu kan, hanya mampir gitu kan. Tapi yang netap di sini ada cowok ya 2. Kalau untuk kelamin sosok tuh usianya kira-kira berapa? Kalau usia di sini ada yang tua renta 1, yang nanggung, dibilang muda enggak, dibilang tua enggak 1 lah ya. Kayaknya itu dia lebih emosinya lebih tinggi sih. Yang mana tuh? Yang masih muda ini. Iya, kalau yang menurut saya tua renta dia hanya bisa mengontrol. Benar ini. Ini yang belakangnya tuh. Ya begitu. Yang agak muda itu umur berapa kira-kira Mbak? Ya nggak jauh dari sepenentaran Bang Helmi, mungkin lebih tua dikit lah ya. Beda selang berapa tahun ya. Karena dia emosi masih tinggi sih. Dia bisa lebih ke iseng, jahil. Ya sesuai menurut dia emosi ya emosi gitu kan. Ya kayak dia itu kayak malu-malu seperti itu kan. Seperti kayak kita Bang Helmi, nggak jauh sama orang-orang macam kita yang masih hidup. Dia itu nggak sama lah hampir, cuman bedanya nggak kita bisa lihat ya, kasat mata. Jadi sama orang-orang tertentu saja yang bisa dilihat. Ya dia kayak saya di sini is okay, nggak masalah. Dia memberikan senyuman. Tadinya dia marah biasa, kalau baru ini biasanya ada emosi. Ketika ya saya sambil bicara double, jadi bicara sama Bang Helmi, komunikasi dengan dia juga gitu kan. Jadi ya dari tadi kepala saya udah berat sekali. Nah, oke, yang namanya di sini saya juga menolong Bang Helmi, berbagi cerita ya, pengalaman, nggak masalah. Pokoknya saya percaya aja sih Allah tuh mau umatnya yang terbaik, betul nggak? Kita nggak boleh takut sama yang di bawahnya Allah lah, masih kayak Allah nomor 1. Iya, mereka istilahnya tidak di atasnya Allah lah gitu kan. Jadi oke, jadi apapun yang itu yang terbaik, ya itu dia. Paling saya kayak beratnya itu lumayan, energi saya sudah mulai tipis gitu kan. Paling kayak gitu aja sih Bang Helmi. Tapi nggak ganggu dia Mbak Pri di sini. Kalau untuk itu enggak, sudah welcome. Kalau saya sih alhamdulillah Bang Helmi, untuk pengalaman saya dimanapun saya misalkan menginjak, dulu kan waktu belum menikah aja kos-kos saya di mana-mana saya kos. Sampai ada yang di situ penghuni di situ nggak mau saya pergi. Itu kayak kita gitu, kalau udah klop nyaman. Ketika saya mau pindah kos tuh 2 berontak, saya dirasukin. Saya waktu belum nikah saya sering dirasukin gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah menikah saya tuh sudah tidak terlalu banyak. Tapi bisa sih masih, kalau saya benar-benar medis saya terganggu nih, kayak saya lagi sakit medis nih, itu
pasti banyak ya gitu makin ya? banyak. Karena lemah ya. Tapi kalau tidak ada medisnya, hanya sakit bawaan itu aja, itu istilahnya bisa dikendaliin. Iya. Nggak ada yang bisa masuk ke saya, karena saya juga bisa melawan gitu kan. Tapi kalau saya udah sakit medis itu udah sampai suami saya nonjok-nonjok saya, sampai loh kok badan saya sakit ya, sampai suami saya maaf ya katanya, habis tonjokin katanya, karena berontaknya banget gitu mungkin ya, kan saya juga nggak tahu saya ngapain gitu kan, sampai suami saya itu entah dia cerita begitu, ya Allah, saya juga lihat-lihat lah, ini kan harus ingat bahwa jasadnya itu istrinya gitu loh. Dia itu lepas kontrol katanya, karena sudah kayaknya udah parah banget deh, sampai saya dibikinin kopi di mangkok katanya. Gitu loh. Jadi dia menyerupai gitu loh. Pernah dilayani sama sosok astral juga suami saya, tapi pakai jus apa namanya jasad saya. Jadi ya ininya saya gitu, tapi yang mengendalikan bukan saya ternyata. Jadi posisinya waktu itu pulang kerja, ya saya juga lagi sakit, itu beneran lagi sakit. Ya suami saya juga nggak tahu masuknya kapan ke saya. Yang jelas dia pulang, saya dilayanin katanya, minta kopi taruh di mangkok, kopi bener-bener di mangkok gitu kan, terus pakai garam gitu kan, terus sayanya cekikan katanya, diceritain terus kayak gimana sih, kayak penggoda gitu loh kok istri saya jadi begini gitu kan. Agak beda gitu ya. Beda, dia belum sadar itu loh kok aneh gitu kan. Terus pakai lipstik itu katanya kesini udah nggak, saya juga ketawa geli kalau diceritain sama suami, masa sih gitu kan. Iya kok itu saya benar-benar sakit banget badan saya, karena ya mungkin itu kayak sedikit gila kayak gitu, yang masuk ke saya itu sedikit stres, gila lah, kayak orang, ya kalau orang normal mana ada sih pakai lipstik sampai kayak neneng PA gitu kan, kayak begitu, kayak itulah yang pengalaman suami saya mengerikan. Kayak dia kadang kalau dia tahu saya lagi sakit medis nih, misalkan dia waspada, tapi karena saya ngeluhnya tiap hari suka sakit, dia tahu sakit saya itu bukan medis, gitu. Jadi dia bisa membedakan sih. Tapi kalau untuk medis dia waspada. Pasti ya. Kayak kemarin saya saya paling takut juga tuh yang namanya di ruang lahir ya, lahir bersalin. Itu saya juga sosok aslanya lebih berat banget ya. Ketika banyak yang makanya buat ibu-ibu yang sedang hamil terus melahirkan, itu nomor satu yang harus dilindungi apa Bang Helmi? Mungkin orang sepele gitu, itu ari-ari yang harus sangat-sangat dilindungi, buru-buru gitu, gercep gitu kan. Ya karena yang saya lihat ketika si bayi itu keluar, yang diburu utama itu bukan si bayinya, tapi si ari-ari. Karena apa? Kalau ari-arinya udah habis, bayinya udah otomatis kena gitu kan. Percuma ngambil bayinya duluan nih misalkan. Kalau ari-arinya enggak ya nggak masalah. Itu biasanya sosoknya seperti apa tuh Mbak Pri? Beribu-ribu kayak orang konser misalkan datang rebutan Bang Helmi. Gue bagi gitu kan. Dia seolah-olah dia itu pengen merasakan apa yang mungkin kayak makanan enak gitu loh buat mereka, itu makanan enak, terenak atau mau dimakan gitu loh, rebutan untuk jadi bukan buat dimakan dulu, yang penting cium dulu gitu mereka. Sampai saya sampai pusing saya waktu itu bersalin tuh banyak ya. Kalau saya di tempat bersalin saya udah otomatis gak berdaya. Jadi saya kemarin aja punya anak satu kan, saya baru satu. Itu saya udah perjanjian sama suami saya, saya lahiran saya nggak akan buka mata, karena itu akan ganggu saya banget, takutnya saya kan habis nggak kontrol, energi keluar, daya tahan tubuh nggak kuat, saya takut lewat. Jadi saya udah perjanjian banget, saya akan buka mata udah keluar dari ruangan deh. Jadi saya nggak lihat anak saya, walaupun si dokternya ini Bu lihat gitu kan, saya nggak berani lihat karena saya udah perjanjian sekali. Karena luar biasa Bang Helmi. Benar. Untuk ari-ari itu untuk pengalaman lah ya, biar
yang di luar sana bisa dengar tuh, yang benar-benar sangat harus dijaga itu ari-arinya. Ya. Iya, kadang entahlah yang dari sana mah malah dibuang, apalah, aduh itu. Tapi saya yang bikin saya percaya tuh, saya juga punya pengalaman. Saya kan kadang tahu lah, kadang mama cerita, suami cerita itu tetangga lahiran, gitu kan. Oh alhamdulillah. Tapi ada dengar nih, ada kendala. Kata si bayinya di rumah sakit sana, mamanya di rumah sakit sini. Itu yang saya pikirin apa? Hari-harinya gimana? Itu yang saya pikirin. Katanya sih, katanya sih belum dibawa pulang, masih di Warau, ditinggal-tinggal apa kemana deh, pokoknya belum pulang. Aduh, itu saya sangat disayangkan banget ya. Kenapa nggak pulang dulu terus ditaruh mah gitu kan? Kubur langsung ya? Iya, iya aku mau jadi mikirin itu si ari-arinya gitu kan. Soalnya ngeri nih ya gitu kan, sama bayinya. Itu saya ngomong ya, saya bukan doa ya Bang Helmi, kadang saya mungkin takut asal ngomong. Ya Allah, bayinya ternyata meninggal kan Bang Helmi. Itu sih kuasa Allah, mungkin udah takdirnya meninggal. Tapi yang saya pikirkan sebelum kejadian dengar kabar meninggal itu ari-arinya nggak pulang-pulang. Itu dia, jadi kita tahu cerita perjalanan itu, kita kira berpikir seperti itu ya. Iya, jadi ya Allah tuh kan ya benar. Kadang saya gitu kan, baru di akhir gimana nggak bisa gitu mau ngasih tahu nggak enak gitu kan, takut tersinggung gitu. Jadi semoga di sini bisa ini ya, buat di sana ya benar-benar di ini banget itu yang adik-adik. Hal-hal yang paling utama kalau nanti punya istri melahirkan, karena pengalaman saya itu sangat luar biasa. Saya peka banget kalau untuk kelahiran anak itu pasti yang diutamakan tuh itu hari-harinya. Ya sewangi-wangi mungkin, serapi mungkin kita kubur gitu kan, biar aman. Anggaplah itu anak kita sendiri, karena di dalam perut mereka berteman. Iya. Jadi saya suka kadang berpikir panjang aja gitu. Oh iya. Jadi percuma gitu kan, si yang wangi ini kan bayi nih. Ini hari-hari kenapa yang harus direbutin hari-harinya? Itu doang yang saya nggak habis pikir gitu kan. Sampai ini ada orang kayak, kalau saya sih nganggap itu orang gitu kan. Ada orang baru datang, apa bagi? Saya mau. Itu cuma gitu-gitu doang mereka. Interaksi mereka seperti itu. Iya. Aduh kayaknya enak banget dan wangi banget. Kan kalau udah orang terbuai, dimakan gimana kalau kita nggak buru-buru gitu kan. Makanya itu saya nitip, ayah cepet bawa pulang. Kalau untuk saya pribadi, kayak saya kadang bisa begini tuh, satu untuk diri kita sendiri gitu kan, karena kita tahu lebih dahulu ya. Jadi ya udah, karena suami saya alhamdulillah sih apa yang saya bicara itu kadang ngikutin gitu kan, karena sudah banyak bukti juga gitu kan sama omongan. Walaupun saya nggak peduli deh orang tahu, yang penting kamu tahu gitu aja. Kayak gitu. Banyak sih Bang Helmi untuk pengalaman. Sehari-hari, hampir setiap hari lah ya. Kalau pengen diceritain mah nggak ada habisnya Bang Helmi. Kalau untuk saya pribadi ya kadang sangat luar biasa sih. Saya juga pengen nangis kadang. Gimana emang saya seperti ini? Ini aja udah ditutup gitu kan, sekitar 75%. Hanya 25% yang nggak bisa gitu kan. Jadi masih sampai sekarang. Kadang saya nih untuk saya lebih fokus ke untuk anak sih. Kayak anak saya kan masih ya umur 7 tahun, masih didemenin lah ya. Kadang saya ke mall apa kemana, jangan di situ. Saya lebih tahu nih, misalkan kayak ada orang jahat kayak gitulah, misalkan jangan pindah. Kadang kayaknya sih anak saya juga saya tunggu ya, mudah-mudahan sih nggak seperti saya gitu. Memang sulit menjelaskan ya ketika memang kita punya kelebihan untuk berinteraksi dengan hal yang gaib ya, dengan orang sekitar juga kita ngejelasinnya nggak susah ya Mbak Bu ya. Karena belum tentu dia percaya. Benar. Karena kita yang ngalamin sendiri gitu. Makanya saya nggak mau ngomong, ya Allah saya takut dibilang ini buat apalah, yang penting buat kita aja. Benar. Kalau yang orang lain kan banyak hal nanti. Jadi kita juga berinteraksi nggak takut berlebihan ya, takut nanti disangkain ya stres atau gila. Jadi kita lebih ke
ya udah Diem aja gitu diem ya. aja gitu kan. Benar-benar. Lebih cuman ya saya sih kalau untuk kayak yang sakit yang perlu saya tolong Ya, gitu. kalau Itu misalkan aja. kita bisa bantu Kita gitu ya. bantu. Mm-mm. Ya contohnya saya kadang saya kalau zaman dulu masih kos, kadang ganti kos nih ganti. Saya nggak tahu nih kadang saya juga aneh ada apa sih ada cerita nih. Saya setiap pagi berangkat kerja menyapa nenek-nenek gitu kan, yang benar-benar setiap hari berbaring di kayak kursi amben, yang amben zaman dulu tuh yang yang agak kayak panjang. gitu ya. Setiap pagi dia selalu di situ gitu kan. Permisi Bu, saya bicara tiap hari. Tiap pagi ngantor saya bicara, saya nyapa dia. Bye-bye Neng, biasa deh. Sampai saya nanya ke warung, Bu, itu nenek-nenek kasihan nggak ada anaknya. Kok setiap saya berangkat kerja, pulang kerja kok di situ terus? Emang nggak dimasukin gitu kan? Kadang yang mana itu rumah yang sebelah sana, yang di tengah yang ada kursi coklat panjang gitu kan? Oh, yang di situ yang ada kursinya, iya itu kasihan Bu. Dia udah nggak bisa apa-apa. Kadang ini berantakan gitu kan, iler apa gimana sampai dikerumutin laler gitu kan. Emang nggak ada anak-anaknya ya Bu katanya. Oh itu mah ibu yang Neng cerita sih udah meninggal itu katanya gitu. Yang benar Bu gitu kan. Saya tiap hari masih lihat kok Bu gitu kan. Makanya saya cerita sama ibu itu nggak ada anaknya, sampai dilaletin gitu kan. Nggak ada, itu udah meninggal 2 bulan kok nggak salah katanya. Udah meninggal, memang meninggalnya di kursi itu. Astaga, innalillahi. Oke Bu, saya udah paham. Dapat cerita dari ibu warung. Saya besoknya berangkat kerja, itu tidak ada. Udah nggak ada Bang Helmi. Jadi rasa penasaran saya udah terobati, dia juga udah tahu gitu kan. Hilang lah dia. Jadi kayak seolah-olah dia belum tahu nih gitu kan, gue meninggal. Ya udah gue ladenin, istilah bahasa kita mungkin. Jadi ya udah, jadi saya kadang naruh makanan, saya taruh di situ loh Bang Helmi. Itu sangat luar biasa. Ketika saya udah saking penasaran ya, kok saya pulang dia ada, saya pergi kok ada, emang gak dimasukin. Singkat cerita dari ibu warung, sudah meninggal lah 2 bulan. Astaga, saya sih di situ nggak kaget. Oke, saya terima, berarti ya sudahlah. Kan istilahnya kita memberi sesuatu, entah ke, yang penting saya niatnya baik gitu aja. Itu aja sih. Terus jadi saya ngambil hikmahnya, ya udah berarti siapapun orangnya itu ya kita harus hormati lah ya. Jadi ya alhamdulillah aja sih, saya pokoknya bersyukur aja punya pengalaman yang aneh-aneh gitu kan. Kadang saya ya Allah, gue bilang saya nggak tahu ya kalau dia meninggal gitu kan. Kalau kayak saya mah itu dimibrit mulu kali. Itu dia saya kadang keliru Bang Helmi. Mana yang sudah, mana yang, karena saya nggak fokus kan, saya cuma lewat seliran, cuma lewat iseng gitu kan, nggak fokus. Coba, nah ketika saya mau fokusin ya itu saya harus nanya riwayatnya dulu. Ya gitu kan, saya kalau perlu saya obati kan tadinya mau gitu kan, sampai nggak ada terketuk buat ngobatin juga gitu. Jadi cuma hanya ya gitulah. Jadi Oke, seperti itulah Bang Helmi pengalaman saya. Terima kasih Mbak Pri, pengalamannya sangat menarik, pengalamannya sangat menegangkan banget. Mungkin kalau saya udah nggak kuat kali itu. Terima kasih Mbak Pri sebelumnya atas waktunya yang sudah menceritakan pengalaman menariknya pada horor. Assalamualaikum Mbak Pri. Waalaikumsalam Bang Helmi. Pada horor kita telah menceritakan pengalaman horor Mbak Pri yang mempunyai kelebihan indigo yang bisa berinteraksi atau melihat sosok makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mungkin hanya sebagian orang yang dititipkan kelebihan tersebut, tetapi itulah kehidupan di dunia. Bahwasannya tidak hanya kita yang ada di kehidupan ini, ada makhluk yang memang diciptakan, makhluk halus, makhluk gaib, yang semuanya akan berakhir pada mistis.
Untuk semua cerita yang ada di sini akan menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita bahwa kita harus saling menghormati, saling memberikan sebuah kebaikan. Apapun itu, kita harus selalu tetap menjadi seseorang yang paham akan situasi dan kondisi di alam sekitar. Semua itu berbalik kepada kita. Percaya atau tidak, itulah hal gaib yang akan setiap menghantui atau ada di kehidupan kita. Untuk sahabat Fada Horor yang ingin menceritakan pengalaman horor dan pengalaman menariknya, bisa langsung DM di Instagram Fada TV _official atau hubungi nomor WhatsApp di 0812 8715 8680. Dan untuk semua penonton Fada Horor, untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Fada Horor semakin dekat, semakin menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.